Banyak yang berharap banget tuh Mario Suryaji kapan sih dia bisa wildcard di Moto3 World Championship. Jadi apa ya, banyak yang bingung sebenarnya ketika pesaing-pesaing dari Mario Suryaji di ajang Junior World Championship Chef Moto3 ataupun juga di Red Bull Rookies Cup itu udah pada wildcard di Moto3 World Championship. Kita sebut aja mungkin yang paling dekat ya pembalap dari Malaysia yaitu Syarifuddin Azman, dan juga mungkin ada Matsuyama yang dari Jepang, itu yang dari daratan-daratan Asia ya. Terus juga mungkin ada yang menarik banget, nanti ada Bertele juga dari Italia bakal wildcard besok di Misano di Moto3 World Championship. Terus siapa ya? Ya kalau kayak Holgado, terus juga siapa ya, pembalap Spanyol tuh sering banget sebenarnya wildcard ketika mereka tidak ada perlombaan di Chef Moto3. Karena kalau di Red Bull Rookies Cup udah pasti dong, karena Red Bull Rookies Cup itu kan dia selalu jadi supportingnya MotoGP ataupun ajang Grand Prix ya. Jadi di setiap ada MotoGP di situ pasti ada Red Bull Rookies Cup kalau di ranah-ranah Eropa ya, karena memang supporting kelas lah bisa dibilang seperti itu. Namun kalau Mario Haji kenapa belum wildcard sampai seri bulan ini ya, masuknya bulan September hari ini dan besok Misano pun ya, karena memang Chef Moto3 pun ada juga di Misano besok barengan sama MotoGP. Kenapa nggak wildcard nih kalau sampai akhir musim nih? Karena mungkin banyak yang berpikiran Mario Suryaji itu disupport oleh Astra Honda Racing Team. Ya memang benar disupport oleh Astra Honda Racing Team. Terus nggak bisa gitu wildcard di tim Honda Tim Asia ataupun di mana tim yang lain yang masih berbau-bau Honda gitu kan. Tapi ternyata memang kita nggak melihat gitu pun, nggak ada juga jadwal Mario Suryaji yang wildcard. Dan kita tahu Mario Suryaji dan manajemen seperti Astra Honda Racing Team memang sedikit agak apa ya, kita bisa nggak terlalu terbuka terhadap informasi-informasi. Jadi seperti kalau memang belum ini di keep aja. Sampai banyak yang bertanya-tanya ketika Mario Suryaji nggak ikut Red Bull Rookies Cup kemarin di ajang Aragon. Ya di seri Aragon Mario Suryaji nggak ada, itu nggak tahu. Banyak pembalap Indonesia pun nggak tahu, penonton Indonesia pun nggak tahu, karena kenapa sih Mario Haji nggak ada gitu di free practice 1, free practice 2, terus juga di kualifikasi nggak ada. Terus ya kita sebelumnya udah tahu dong Mario Haji dia sempat bikin caption di Instagramnya, ayah aku pulang gitu kan, tunggu aku. Dan di kolom komentar udah pada Al-Fatihah buat ayah Mario Suryaji gitu kan. Dan walaupun di situ nggak dijelaskan bahwa misalnya innalillahi gitu ayah Mario berpulang gitu, nggak ada gitu. Sampai akhirnya sampai seri Aragon kemarin pun Mario mengganti atau mengedit di Instagramnya ditulis cuma ayah doang gitu kan. Terus penonton masih pada bingung kan, meninggal itu sekitar di bulan Agustus kalau saya nggak salah, di kayaknya tanggal berapa ya saya lupa, akhir bulan Agustus lah. Terus kan kemarin Aragon di sekitar tanggal 11-12 kan, mungkin dipikir penonton udah balik nih ke Aragon terbang lagi, namun ternyata enggak ya kan. Sampai seri penutup Red Bull Rookies Cup sendiri Mario Haji nggak turun gitu kan. Dan ini banyak yang nggak tahu. Dan bahkan sponsor Mario Haji atau bisa kita bilang Astra Honda Racing Team yang memang ya bisa kita kata sebagai yang mensupport Mario ke ajang-ajang Eropa maupun di Red Bull Rookies Cup ataupun Chef Moto3 itu nggak bikin caption apapun gitu kan, misalnya turut apa gitu kan. Jadi orang pada nggak tahu kenapa misalnya nggak ini. Hanya mungkin segelintir orang yang ngikutin banget akhirnya mungkin bisa tahu jadinya gitu kan. Karena memang nggak di-share banget dan seperti kayak apa ya, bisa dibilang introvert banget ya, agak tertutup banget sebenarnya. Jadi kalau sampai ada juga yang banyak nih yang sebenarnya maksud saya gitu, kita pengen dukung Mario tapi kita secara elegan, kita cari tahu Mario, kita cari tahu kalaupun ada race kita ngikutin dari free practice 1. Kalaupun kalian gak ngikutin, gak ada sempat, gak ada waktu, bisa lihat di konten-konten ataupun yang kalian bisa saring nih, konten ini bagus atau Instagram ini bagus, nggak yang dari deskripsinya aja udah mengundang sekedar clickbait ataupun apa yang akhirnya bikin ricu gitu kan, atau nyindir-nyindir pembalap lain. Menurut saya nggak bagus seperti itu. Jadi kalian bisa menyaring lah, semakin dewasa kita semakin bisa menyaring. Saya pikir kalian yang nonton YouTube ini sudah cukup dewasa. Jadi, dan jangan salahkan saya misalnya ada yang bilang komentarnya nggak masuk, saya dihapus-hapusin. Enggak, emang itu YouTube yang saya memang YouTube itu sekarang lebih cukup ketat ya ketika komentar. Saya makanya ngelihat di box komentar itu banyak banget komentar yang nggak bisa ke publish, karena YouTube sangat ketat banget terhadap
terhadap kelangsungan konten tersebut. Jadi ada komentar-komentar rasis, kasar, apapun itu otomatis masuk ke box YouTube yang nggak bisa dipublish. Jadi kadang saya cek, kalaupun ada mungkin karena penggunaan titik koma yang terlalu berlebihan, akhirnya padahal komentar bagus, namun akhirnya sama YouTube dianggap spam dan segala macam. Nah itu, jadi menurut saya pengennya di penonton di RYD 31 Media tuh lebih dewasa lagi. Kalau pengen dukung Mario ya kalian bisa mencari tahu ataupun kalian bisa mengikuti secara elegan kan. Kalau Mario hasilnya begini-begini, kalian bisa review lagi di tahun kemarin, karena Mario tuh udah di Red Bull aja udah 3 tahun, dari 2019, 2020, 2021 udah 3 musim, dan gak mungkin lagi di 2022 dia ikut Red Bull Rookies Cup. Terus kalau lihat Chef Moto3 pun sama, kalian bisa review di tahun sebelumnya, misalnya besok di Misano ataupun di sebelumnya kalian bisa lihat catatan waktu Mario di tahun 2020 berapa sih, terus penampilan Mario di tahun 2020 di posisi berapa, dia finish apa enggak, kualifikasinya dari berapa, terus di 2019 seperti apa sih. Nah dengan begitu, kalaupun kalian mengikuti dari tahun ini 2021, kalian tuh lebih elegan, kalian tahu, wah ternyata Mario ada peningkatan di tahun ini loh, dia begini, ataupun ternyata di tahun ini Mario mengalami penurunan loh gitu. Jadi menurut saya sih harusnya seperti itu ya. Jadi kita mau dukung siapapun, kita harus lihat sepak terjang dia dari tahun ini, tahun sebelumnya, dan musim sebelumnya. Jadi kita bisa menilai secara objektif. Seperti itu menurut saya sih. Jadi dan kita harus bisa menghargai effort dari pembalap-pembalap yang terjun di ajang Eropa, karena itu nggak mudah dan juga itu sulit. Jadi saya bukan ngebelain, tapi maksud saya lebih sulit daripada balapan di Indonesia ataupun balapan di Asia. Itu lebih sulit karena persaingan lebih ketat, dan pembalap-pembalap Indonesia itu akan melawan pembalap-pembalap Spanyol, Italia, dan daratan-daratan Eropa itu yang sudah sering banget balapan di sirkuit-sirkuit tersebut. Dari kecil mereka dia dari situ, dan mereka dibesarkan di sana, mereka udah tahu banget karakternya. Jadi ibarat kata kayak pembalap Indonesia balapan di Sentul tuh juara pasti biasanya, walaupun balapan di kelas Asia biasanya juara, karena mereka udah biasa banget dengan karakter Sentul, tikungan ini tikungan itu, udah paham banget. Jadi buat saya kita tetap dukung pembalap Indonesia. Terus Mario Haji kenapa dia nggak wildcard, ini poinnya buat saya di konten ini, bahwa kemungkinan Mario Haji itu masih dalam penjajakan sponsor. Jadi kalaupun dia wildcard di tahun ini dengan motor tim ataupun apa yang masih bertentangan dengan sponsor yang bakal dipakai di 2022, akan nggak bisa sebenarnya. Jadi kalian harus paham di situ. Jadi kemungkinan di pihak sponsor yang mendukung support Mario Haji di 2022 ataupun di pihak pabrikan, apakah dia di Honda ataupun ke KTM atau gas-gas seperti itu, kemungkinan akan di situ. Dan sebenarnya logisnya sih akan bisa banget kalau wildcard di Honda juga sebenarnya, karena dia disupport oleh Honda kan, Astra Honda Racing Team. Kemungkinan masalah di pihak sponsor yang akan mungkin Mario Haji dapat di 2022, dan ini sepertinya masih dalam penjejakan sponsor, mencari sponsor pribadi Mario untuk di 2022. Jadi makanya dia nggak bisa wildcard. Terus kalau Azman kenapa bisa wildcard? Pertama karena dia didukung oleh Petronas, ya kan, pembalap Malaysia. Dia didukung support secara pribadi oleh Petronas atau SRT yang waktu itu masih berkolaborasi dengan Petronas sampai hari ini ya, walaupun di 2022 mereka udah nggak berkolaborasi. Terus jadi mungkin kesempatannya pun ada karena finalis out dari Yamaha, terus kosong kan isinya, tempatnya diisi Crutchlow dan juga kemarin yang naik siapa sih, McVie ke Moto2, dan jadi kosong yang di Moto3 nya SRT kan, di Sepang Racing Team-nya kosong, akhirnya Azman dinaikin ke situ. Menurut saya sih oke lah, maksudnya sponsor yang mendukung pembalapnya. Harusnya sih seperti itu juga ketika Dimas Eki yang harusnya bisa lah dapat wildcard juga ke Moto2 World Championship, karena dia kita lihat berbaju biru dengan Mandalika Racing Team, Pertamina Mandalika Racing Team, harusnya sih bisa banget dia sesekali dapat wildcard, bukan hanya Piotir ataupun bahkan kemarin Taiga Hada kan. Terus ada juga siapa lagi sih yang wildcard, ya begitulah, kalian paham mana. Jadi ya kita nggak tahu lah sebenarnya permainan dari sponsor. Jadi yang terbaik aja sebenarnya membuat pembalap Indonesia. Dan jadi kalau ada yang bilang wildcard itu harus pembalap yang hebat, enggak juga sebenarnya. Pembalap yang bahkan yang
kita bilang Piotr aja yang di klasemen masih di bawah Dimas Eki, dia bisa wildcard sebenarnya, seperti itu aja sebenarnya sih. Tapi ya mungkin pihak sponsor bisa mensupport dia dapat motor di Moto3 World Championship. Kalau pihak sponsor Dimas mungkin masih berpikir, ya kita nggak paham juga. Oke lah. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua, dan jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata ataupun ini cuma opini aja sebenarnya, bukan data dan apa, nggak opini. Dan lebih senang saya seperti ini, jadi kadang-kadang memang kita bisa berbicara saling mengenal sebenarnya di kolom komentar. Jadi kalau kalian lebih tahu informasi-informasi tentang pembalap Indonesia di ajang internasional, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.